Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpah segalanya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen penghimpun mata kuliah Perekonomian Indonesia atas segala bimbingannya. Dan sekalian kepada rekan teman-teman saya semua, saya ucapkan terima kasih. Pada presentasi kali ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdurrahman. Saya dari kelas 06 SMJE 01. Nah, selama 35 menit ke depan, saya mengajak dan akan menjelaskan mengenai materi peranan usaha kecil dan menengah, serta usaha dalam membangun ekonomi. Langsung saja kita dengan intinya masuk ke sebuah materi tersebut ya. Yang pertama, di sini ada usaha kecil dan menengah atau UKM. Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Sementara juga di sini ada usaha menengah yang didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangganya maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari 1 miliar. Di sini ada ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia secara umum, diantaranya yang pertama itu ada manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Dan yang ketiga itu ada daerah operasinya umumnya lokal. Walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. Dan yang terakhir, ada ukuran perusahaan baik dari segi total aset jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil. Selanjutnya di sini juga ada permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah UKM. Pada umumnya, diantaranya yang pertama itu ada faktor internal, seperti kurangnya permodalan dan keterbatasannya akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UKM, dan kurangnya transparansi. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal, seperti iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, dan terbatasnya akses pasar, serta terbatasnya akses informasi. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi dengan upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mendukung usaha kecil dan menengah agar lebih maju. Yang pertama itu ada penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta menyederhanakan prosedur perizinan usaha. Dan selanjutnya yang kedua ada bantuan permodalan pemerintah. Perlu diperluasnya skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM untuk membantu peningkatan permodalannya. Dan yang ketiga itu ada perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. Yang keempat itu ada pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM atau antar UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Nah, selain itu juga di sini ada pelatihan pemerintah
Perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Yang keenam itu ada membentuk lembaga khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM. Yang ketujuh, memantapkan asosiasi-asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. Yang kedepan itu ada mengembangkan promosi guna mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar, diperlakukan media khusus dalam usaha mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Nah, yang kesembilan itu ada mengembangkan kerjasama yang setara perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisasikan berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan pengembangan usaha. Dan yang terakhir itu di sini ada mengembangkan sarana dan prasarana. Perlu adanya pengolahan tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut. Selanjutnya di sini juga ada beberapa keunggulan usaha kecil dan menengah terhadap usaha besar. Antara lain diantaranya yaitu inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Nah, yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Yang keempat, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Dan yang terakhir, terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Jika seseorang ingin mendirikan UKM, maka diperlakukan diferensiasi bidang usaha yang akan dilakukan supaya dalam menjadi pusat perhatian dan dikenal oleh konsumen karena memiliki keunikan tersendiri. Diferensiasi merupakan segala upaya yang dilakukan seseorang maupun perusahaan untuk menciptakan perbedaan dengan bersaing untuk usaha kita dengan tujuan memberikan nilai terbaik di mata konsumen. Di sini juga ada 3 jenis usaha yang dapat dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba. Yang pertama itu usaha manufaktur, yang merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya merubah bahan baku menjadi bahan suatu produk yang dapat digunakan oleh masyarakat atau produsen selanjutnya. Contoh seperti pabrik konveksi yang menghasilkan pakaian maupun pengrajin bambu. Nah, yang kedua usaha dagang, yang merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya langsung menjual barang yang sudah dibeli tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu. Seperti contohnya di sini ada pusat jajanan tradisional yang menjual berbagai macam jajanan tradisional maupun toko kelontong. Nah, yang ketiga juga itu ada usaha jasa, yang merupakan usaha yang memberikan jasa atau layanan kepada konsumen. Contohnya jasa pengiriman barang maupun warnet atau office boy. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada hal yang perlu diperlakukan dalam membuat diferensiasi usaha kecil dan menengah. Yang pertama itu ada konten, yaitu kelebihan apa yang dapat ditawarkan pemilik usaha kepada konsumen untuk membedakan jati diri perusahaan pesaing. Dan yang kedua itu ada konteks, yaitu bagaimana cara sang pemilik usaha dalam menawarkan kelebihan usahanya kepada konsumen. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur, yang merupakan faktor yang mendukung terlaksananya diferensiasi usaha dengan menunjukkan perbedaan kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan terhadap pesaing usahanya. Nah, selanjutnya juga di sini juga ada bidang usaha yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan suatu usaha kecil dan menengah.
Di sini yang pertama itu ada penasehat. Para pengusaha sangat membutuhkan penasehat sebelum memutuskan untuk melakukan suatu keputusannya. Seperti contohnya kan ada pengusaha, akuntan, perencana keuangan, dan jasa konseling. Yang kedua itu ada perantara atau sering disebut juga makelar. Orang yang dapat membantu seseorang untuk mencari atau dalam usaha menjual produk dan jasa. Untuk mendapatkan menjadi perantara tidak membutuhkan modal yang besar, hanya mampu menyebarluaskan kualitas yang kita miliki dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada pembangun. Jika memiliki keahlian khusus, dapat membuka usaha untuk menyalurkan bakat yang dimiliki atau dapat mempekerjakan orang yang membantu. Contohnya tukang cukur, tukang listrik, dan sebagainya. Yang keempat, ada pencipta, yang merupakan mereka yang memiliki visi tertentu karena diperlukan kreativitas dan daya imajinasi yang tinggi sehingga mampu mengoperasikan suatu perusahaan. Contohnya desainer grafis. Nah, yang kelima ada pemilik. Seseorang yang memiliki uang lebih untuk menanamkan uangnya dalam bentuk saham di suatu perusahaan, atau juga bisa disebut dengan berinvestasi di perusahaan step by step, atau membantu usaha yang didirikan oleh orang lain yang kita kenal. Dan yang terakhir itu ada penjual yang handal dibutuhkan, di mana saja supaya produk yang dihasilkan suatu perusahaan dapat laku terjual. Untuk menjadi seorang penjual yang handal, dituntut untuk berkomunikasi dengan baik dengan calon konsumen, bekerja keras, dan ulet. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian usaha kecil dan menengah. Pandangan umum bahwa UKM memiliki sifat dan jiwa entrepreneur kewirausahaan adalah kurang tepatnya dengan ada subkelompok UKM yang memiliki sifat entrepreneurship, tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria, maka kita dapat membagi UKM dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada livelihood activities. UKM yang masuk di kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Yang kedua itu ada micro enterprise. UKM ini lebih bersifat artisan, pengrajin, dan tidak bersifat entrepreneurship. Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar. Yang ketiga itu ada small dynamic enterprise. UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship yang lebih. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kala dibina dengan lebih baik, maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk di kategori 4. Jumlah kelompok UKM ini jatuh lebih kecil, dan jumlah UKM yang masuk kategori 1 dan 2 kelompok UKM ini bisa membantu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang terakhir itu ada fast moving enterprise. Ini adalah UKM tulen yang memiliki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Selanjutnya di sini ada usaha kecil dan menengah UKM. Kebal terhadap krisis. Kenapa usaha kecil dan menengah UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia? Dikarenakan dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, lalu di sini apakah UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive? Jelas terbukti.
Sektor UKM telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi 1998. Hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena tidak memiliki utang luar negeri. Dan yang kedua, itu tidak banyak utang ke perbankan karena mereka sanggup urban kabel. Dan yang ketiga itu menggunakan input lokal serta berorientasi ekspor selama 1997 sampai 2006. Jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan mengenai kualitas jasa juga dapat dimaksimalkan dengan adanya penguasaan teknologi. Justru itu, kualitas jasa juga dapat dimaksimalkan dengan adanya penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan, sehingga organisasi dapat lebih terkontrol dengan mudah. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu mengikuti dinamika perubahan teknologi yang terjadi. Lalu di sini juga ada apakah masa krisis ekonomi yang berkepanjangan UKM dapat bertahan? Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UKM dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan yang kondusif serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan UKM harus dihilangkan. Selanjutnya, apa sih tujuan pembinaan terhadap UKM kategori 3 dan 4? Dilihat dari pembinaan yang efektif, maka sebaiknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada UKM kategori 3 dan 4. Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan tujuan pembinaan terhadap UKM karena 3 dan 4 adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha skala menengah. Secara konseptual, penulis menganggap ada 2 faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UKM. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu, dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Dan yang kedua itu ada manajemen. Pengertian manajemen dalam praktek bisnis meliputi 3 aspek, yaitu berpikir, bertindak, dan pengawasan. Dari selanjutnya, yaitu ada statistik yang dikeluarkan oleh UKM bahwa 5 sektor yang memiliki porsi terbesar adalah UKM yang terkait dengan industri makanan dan minuman. Nah, sektor ini membentuk rantai makanan yang berupa input bahan baku dan output, jadi makanan dan minuman. Nah, sektor tersebut diantaranya ada pertanian, kehutanan, perdagangan, perikanan, dan peternakan. Di sini juga ada alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis. Yang pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang, konsumsi, dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Nah, yang kedua, sebagian besar UKM tidak mendapatkan modal dari bank. Implikasinya, keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Perbedaan dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berskala besar dapat bertahan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing.
Dampaknya UKM mempunyai spesialisasi produksi yang tepat. Hal ini memungkinkan UKM mudah untuk berpindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain. Yang keempat ada reformasi yang menghapus hambatan-hambatan di pasar. Proteksi industri dulu yang dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya, biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi, karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah, yang terakhir itu ada dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil. Akibatnya, jumlah UKM meningkat. Selanjutnya, ada langkah strategi yang bisa diusulkan untuk mengembangkan sektor UKM, yaitu Demam Full Strategy, atau juga bisa disebut mencakup strategi perkuatan permintaan. Nah, fasilitas pemasaran domestik dan luar negeri dan menyediakan peluang pasar. Langkah strategis lainnya yaitu ada Supply Full Strategy yang mencakup strategi pendorong sisi penawaran. Ini bisa dilakukan dengan ketersediaan bahan baku, dukungan permodalan, dan bantuan teknologi, mesin alat, serta peningkatan kemampuan SDM. Nah, kenapa dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting? Nah, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu di sini juga ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan juga ada Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang dilakukan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijakan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru sedikit aja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Materi selanjutnya itu ada usaha kecil dan menengah UKM dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan persaingan kerja. Peranan UKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi yang dapat dilihat dari kebesaran pertambahan nilai PDB yang relatif netral dari intervensi pemerintah dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomian karena kemampuan pemerintah yang relatif terbatas. Sektor yang menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industri kecil, kemudian diikuti industri menengah dan besar. Aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, serta absolut memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan dan sektor industri jasa. Nah, UKM memiliki kontribusi terhadap pertambahan output bruto dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar daripada usaha besar. Bentuk proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan UKM adalah apa yang tercantum. Ada dua undang-undang yang terkait dengan UKM, yaitu Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1999 dan juga ada Persaingan Usaha tahun 1995. Dari kedua undang-undang ini terlihat bahwa pemerintah Indonesia berpandangan bahwa untuk mengembangkan serta melindungi koperasi dan UKM sebagian dari sektor ekonomi dari persaingan bebas yang tidak adil diperlukan suatu peraturan yang ketat agar dapat digunakan sebagai sebagian dari intensif atau insentif untuk mengembangkan dan melindungi koperasi dan UKM.
Selanjutnya, ada hubungan yang terutama dan logis antara undang-undang dan pertumbuhan UKM. Tujuan undang-undang meningkatkan keadaan ekonomi melalui persaingan pasar bebas. Nah, selanjutnya di sini juga undang-undang anti monopoli dan undang-undang persaingan saja permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah UKM diantaranya meliputi yang pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan yang merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM. Oleh karena itu pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan modal dari sepemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Selanjutnya itu ada yang kedua, sumber daya manusia dan kualitasnya. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun keterbatasannya. Kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dan optimal. Terus di sini juga ada yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Ditambah lagi, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Nah, yang keempat itu ada mentalitas pengusaha UKM. Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud antara lain ketersediaan, terus berinovasi, ulet, tanpa menyerah dan berkorban, serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Nah, kemudian ada yang kelima, kurangnya transparansi antara generasi awal membangun UKM terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dan pengembangan usahanya. Nah, yang kelima itu ada iklim usaha. Yang keenam, ada iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi pengembangannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang ketujuh, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kurangnya informasi yang terhubung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Yang kedelapan itu ada pungutan liar. Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM. Selanjutnya yang kesembilan ada implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Yang ke-10 itu ada implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang dimulai berlaku tahun 2003 dan APEX tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Selanjutnya itu yang ke-11 ada sifat produk dengan ketahanan pendek.
Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Yang ke-12, terbatasnya akses pasar penyebabnya produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang ke-13 itu ada terbatasnya akses informasi. Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kualitas kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada peran usaha kecil dan menengah UKM dalam penciptaan devisa negara. UKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. Distribusi pendapatan ekspor menurut skala usaha. Sektor penggerak ekspor terbesar secara total adalah industri pengolahan, dan penyumbang ekspor terkecil adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, pada usaha kecil, penyumbang terbesar ekspor non-migas adalah sektor industri pengolahan yang diikuti oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan sektor perikanan. Dan yang terakhir adalah sektor pertambangan dan penanggalian. Sedangkan usaha untuk menengah sumbangan terbesar terhadap ekspor adalah sektor industri pengolahan. Peranan UKM yang tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja yang tinggi adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. Perlu komitmen yang kuat dalam membentuk peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengalokasikan sebagian besar dana APBD maupun APBN untuk diinvestasikan dalam usaha produktif UKM sementara. Untuk itu, menciptakan dan mendorong berbagai pihak swasta maupun swasta asing menginvestasikan dananya pada UKM perlu diberikan berbagai kemudahan dalam bentuk penyediaan database, penyediaan infrastruktur, kemudahan sistem administrasi birokrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada suatu kesalahan yang kurang berkenan dan perkataan saya yang kurang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.